Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi bersama saya Ahmad Hamdani Nasution, dan pastinya masih di channel Advo 8520, suatu channel yang siap untuk berbagi informasi dan pengetahuan seputar hukum. Rekan-rekan, di video kali ini saya ingin mengajak rekan-rekan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, beserta unsur apa saja yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Rekan-rekan, perbuatan melawan hukum atau onreh matihdet diatur di dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Jadi, seperti itu tadi bunyi dari pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan kemudian rekan-rekan, dalam hukum perdata, pengajuan gugatan dibagi menjadi dua jenis, yaitu gugatan wan prestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam prakteknya, gugatan perbuatan melawan hukum terjadi jika antara para pihak yang berseteru tidak memiliki hubungan perjanjian. Oleh karena itu, hukum menjamin perlindungan kepada pihak yang dirugikan. Gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam ranah hukum perdata berisikan dalil-dalil gugatan yang didukung dengan alat bukti. Hal ini berdasarkan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa setiap orang yang mendalilkan haruslah membuktikan. Maka dari itu, pembuktian unsur-unsur pada gugatan perdata dibebankan kepada penggugat. Menurut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahan tersebut. Dan kemudian merujuk pada bunyi pasal tersebut, maka terdapat 4 unsur yang harus terpenuhi jika ingin menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum. Unsur yang pertama adalah adanya perbuatan melawan hukum. Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata perbuatan melawan hukum diperluas, yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang tertulis, akan tetapi juga kaidah hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan dan asas kesusilaan. Dan kemudian unsur yang kedua adalah adanya kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kekurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan atau kekurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Sebagai contoh misalnya, seorang pengendara mobil menabrak pejalan kaki dan mengakibatkan pejalan kaki tersebut luka-luka. Atas hal tersebut, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, si pengendara tersebut wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh si pejalan kaki tersebut. Jadi itu contoh kecilnya rekan-rekan. Dan kemudian unsur yang ketiga adalah adanya kerugian. Dalam hukum perdata, kerugian dibagi menjadi dua klasifikasi, yakni kerugian material dan kerugian imaterial. Kerugian material adalah kerugian yang secara nyata diderita, misalnya kerugian dalam tabrakan mobil. Maka kerugian yang diderita adalah biaya perbaikan mobil, biaya ongkos perbaikan mobil, hilangnya keuntungan ongkos barang, dan biaya-biaya lain terkait perkara tersebut. Sedangkan kerugian imaterial misalnya rasa takut, kekecewaan, rasa sakit, dan kehilangan semangat hidup, dan pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang. Namun tergantung pada pertimbangan hakim.
apakah permintaan kerugian imaterial itu diterima atau tidak karena tolak ukurnya diserahkan pada subjektivitas hakim yang memutus. Dan kemudian unsur yang keempat adalah adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan atau hubungan kausalitas. Maksudnya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Intinya, unsur ini menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab akibat dari pelaku kepada korban. Artinya rekan-rekan dapat disimpulkan bahwa penggugat yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum wajib membuktikan keempat unsur tersebut. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka besar kemungkinan gugatannya akan ditolak. Akan tetapi, saya menyarankan penyelesaian permasalahan secara musyawarah lebih baik daripada pengajuan perkara ke pengadilan. Hal ini dikarenakan pengajuan ke pengadilan akan menghabiskan waktu dan biaya yang tidak sedikit, serta hal yang diajukan pun belum tentu dikabulkan oleh hakim. Jadi rekan-rekan, berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa ada 4 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Yang pertama adalah unsur adanya perbuatan yang melawan hukum, itu yang pertama. Dan yang kedua, unsur adanya kesalahan. Yang ketiga, unsur adanya kerugian. Dan yang keempat, unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan atau hubungan kausalitas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat bagi rekan-rekan untuk menambah wawasan, khususnya wawasan seputar dunia hukum. Dan bagi rekan-rekan yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Akhir kata, saya Ahmad Hamdani Nasution pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.